Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, good morning. How are you today? I hope you always fine, happy and healthy. Okay? Amin ya rabbal alamin. Okay my students, welcome to English class with me, Miss Rahma again. Okay? Before we start our lesson, let's recite Al-Fatihah together. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you. Anak-anakku semuanya yang Ibu Rahma sayangi dan Ibu Rahma banggakan, semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku semuanya, Sabtu kemarin kita sudah membahas tentang asking and giving opinion, meminta dan memberi pendapat. Bu Rahma mau tanya dulu, what do you think about your obligation as student of MTS Sunan Kalijogo? Artinya adalah apa sih pendapat kalian sebagai murid di Madrasah Sunan Kalijogo? Pastinya banyak ya kewajiban kalian semuanya. Kita itu wajib menaati peraturan, kita wajib ikut pembelajaran online ya sekarang masa pandemi. Lalu apa sih kewajiban kita? Banyak banget ya kewajiban itu. Kita harus menjadi siswa yang disiplin, siswa yang sopan, siswa yang selalu menjunjung akhlak ya, selalu punya akhlak yang baik, kegiatan yang positif. Kita isilah kegiatan-kegiatan yang positif di masa pandemi saat ini ya. Banyak sih kegiatan positif itu, ada yang posting sesuatu yang bermanfaat, dakwah, ada yang melakukan hobi, nyanyi lagu dan lain sebagainya. Banyak banget ya hobi yang bisa dilakukan. Termasuk kalian semua sebagai siswa, sebagai santri di madrasah kita. Kita harus melakukan yang terbaik ya. Kita punya kewajiban yang luar biasa banyaknya. Makanya ya materi kita hari ini tentang obligation and prohibition. Ya, obligation itu apa? Obligation itu adalah kewajiban. Nah, dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata have to atau must ya. Kalau prohibition itu adalah larangan ya. Kita sebagai santri nggak bolehlah berkata yang tidak sopan ya, memposting sesuatu yang tidak sopan. Mohon maaf ini Bu Rahma wanti-wanti jangan sampai kalian memposting sesuatu yang tidak sopan, yang mengumbar aurat untuk para wanita, nggak boleh ya. Harus kalau nyanyi lagu dan lain sebagainya, kalau kalian foto jangan sampai membuka aurat, itu adalah larangan ya, larangan sebagai santri. Pokoknya di dalam madrasah kita sebagai siswa harus tahu mana kewajiban kita dan mana larangan kita. Oke? Oke, kita ikuti dulu pelajaran kita pada pagi hari ini tentang obligation and prohibition. Berikut ini. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kita mempelajari tentang obligation dan prohibition. Obligation artinya adalah kewajiban ya. Kita bisa menggunakan have to atau must. Artinya sama Bu? Iya sama, artinya adalah harus atau wajib. Nah ada dua rumus ya. Yang pertama untuk kalimat verbal, untuk kalimat yang ada verb-nya. Verb itu adalah kata kerja ya. Kita menggunakan verb satu ya. Ini rumusnya ini, have to or must plus verb satu. Untuk rumus kedua, ini adalah bukan kalimat verbal alias kalimat nominal. Kalimat nominal itu yang tidak ada kata kerjanya ya. Kita menggunakan rumus be, tinggal dikasih be, lalu dikasih adjektif. Adjektif itu apa? Adjektif, masa lupa? Adjektif itu adalah kata sifat ya. Contoh verb 1, contoh sing, menyanyi, go, drink, eat, sweep, banyak banget ya. Nah ini contohnya adalah we must study hard. Kita harus belajar dengan rajin ya. Study ini adalah verb 1. Nah ini we must study hard. Gimana kalau memakai have to? Kalau memakai have to tinggal dikasih langsung aja ke study hard gitu ya. We have to study hard. Kita harus belajar dengan rajin. Artinya sama ya, must sama have to.
cuman pemakaiannya beda. Kalau must tidak ada to-nya, langsung verb 1. Kalau have to, kalau have itu harus diikuti oleh to ya. Contoh lagi rumus kedua ini tadi menggunakan be ya di sini. Tidak ada kata kerjanya. Nah, maka dikasih be di sini ya. Contoh, we must be disciplined. Nah, di sini ya ada kata be di sini. Nah, bedanya ini ya. Kalau kata verbal, kalimat verbal tidak ada be-nya. Kalau kalimat nominal, kenapa kok tahu kalimat nominal? Karena disiplin ini bukan kata kerja. Ini adalah kata sifat ya. We must be disciplined gitu ya. Sudah paham ya? Kalau menggunakan have to gimana? Berarti we have to be. Nah, tetap dikasih be ya. Kita harus disiplin. Contoh lain adalah we must be clean. Kita harus bersih. We must be clever. Kita harus pandai. We must be smart. Kita harus pintar. We must be banyak ya. Pokoknya ini menggunakan kata sifat. Selanjutnya adalah simple past. Nah, kalau have to atau must digunakan untuk simple past. Simple past itu apa? Simple past itu adalah menunjukkan masa lalu yang sudah terjadi kemarin ya, yang sudah terjadi kemarin-kemarin ya, boleh tahun lalu, kemarin, minggu lalu, bulan lalu atau minggu lalu dan lain sebagainya ya. Nah, maka disebut simple past atau masa lalu. Kita menggunakan apa? Had to ya, diingat-ingat, had to. Tadi kan have to atau must, kalau ini hanya had to saja. Must-nya berubah menjadi apa? Berubah menjadi had to ya. Have to-nya berubah menjadi apa? Tetap had to juga. Nah, contohnya ini adalah I had to speak English yesterday. Saya harus berbicara bahasa Inggris kemarin ya. Sudah terjadi pada waktu lalu, masa lampau yakni yesterday. Maka kita menggunakan had to. Nah, paham ya? Saya harus berbicara bahasa Inggris kemarin, itu ya. Oke, untuk selanjutnya gimana kalau menunjukkan masa akan datang? Nah, untuk masa akan datang atau simple future kita menggunakan rumus will have to. Nah, will itu akan, have to itu harus ya. Contoh, we will have to do task next week. Nah, ini artinya adalah kita harus mengerjakan tugas minggu yang akan datang ya. Pokoknya kalau menunjukkan kegiatan yang akan datang, kewajiban yang akan datang, kita menggunakan will have to. Sudah paham ya? Selanjutnya bab kedua adalah prohibition ya anak-anak ya. Prohibition itu adalah larangan. Larangan, sesuatu yang tidak boleh kita kerjakan, namanya larangan. Contoh, kita bisa menggunakan 4 ekspresi ini ya, 4 ungkapan. Yang pertama menggunakan don't ya. Don't say impolite, jangan berkata tidak sopan ya, nggak boleh ya berkata tidak sopan. Nah, kita menggunakan kata don't. Setelah kata don't langsung verb 1. Selanjutnya adalah it is prohibited, it is forbidden. Artinya sama ya. It is prohibited itu adalah dilarang ya. Ini tadi kurang to ya, silakan dikasih to. Nah, artinya sama ya, prohibited sama forbidden sama. Artinya adalah dilarang. Ini dilarang untuk berkata tidak sopan ya. Selanjutnya adalah you aren't allowed, you aren't permitted to say impolite. Artinya ya, bisa dicatat ya artinya ya. Kamu tidak diizinkan untuk berkata tidak sopan, tidak boleh ya, tidak diizinkan. Di mana-mana pun tidak boleh tidak boleh berkata kotor atau berkata tidak sopan ya. Aneh-aneh nggak boleh, berkata genit, porno, mohon maaf ya, nggak boleh menjadi siswa madrasah kita ya, harus berkata yang baik-baik, akhlaknya harus baik, jos gandos ya. Selanjutnya, you mustn't say impolite, kamu tidak boleh berkata tidak sopan. Mustn't di sini artinya adalah tidak boleh ya.
Pokoknya larangan, ini semuanya larangan ya kakak ya. Don't, it is prohibited, forbidden, aren't allowed, aren't permitted, terus mustn't, ini dihafalkan ya. Oke, ini aja materi kita hari ini anak-anaknya ya. Silahkan kalian tugas dari Ibu Rahma ya, tolong didengarkan baik-baik. Tugas pertama ya, tolong dicatat ya. Silahkan kalian tulis rangkuman materi yang sudah Ibu sampaikan tadi di buku tulis kalian ya, di buku tulis khusus bahasa Inggris ya. Silahkan ditulis semuanya rangkuman materi kita tentang obligation sama prohibition hari ini ya. Silahkan ditulis yang rapi, lalu jangan lupa ditulis nama, kelas, nomor absen di pojok kiri atas. Nah, kasih nama, kelas, nomor absen, jangan lupa ya. Silahkan difoto, kemudian dikirim ke WA Ibu Rahma 085 258 217 960. Untuk tugas kedua, silahkan kerjakan soal yang sudah Ibu kirimkan di Google Form. Nanti Ibu kirimkan ke grup kelas kalian ya. Itu aja dari Ibu Rahma ya. Tugas pertama membuat resume, membuat ringkasan di buku tulis. Tugas kedua yakni menjawab soal, ada 10 soal ya di Google Form yang Ibu kirimkan ke grup kelas kalian masing-masing ya. Oke, itu aja dari Bu Rahma. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di komen bawah ini ya, atau tanya di grup WA kelas kalian masing-masing ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman kalian ya. Semoga bermanfaat ilmu kita semuanya, berkah. Alhamdulillah ya, kita sudah mempelajari tentang materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Gitu aja dari Bu Rahma ya. Oke, sekian dari Bu Rahma ya. Kalau Ibu Rahma punya kesalahan, kehilafan, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Kita ketemu lagi next week ya, next Saturday ya. Oke anak-anakku semuanya, tetap semangat ya untuk belajar selama pandemi ini ya. Tetap melakukan kegiatan yang positif ya, jangan sampai yang negatif ya. Kita tetap semangat walaupun kita masih dalam suasana pandemi, tapi Ibu Rahma harap kalian tidak menghalangi semangat kalian untuk selalu melakukan kegiatan yang positif, belajar dan menjadi siswa yang punya kewajiban dan larangan. Kalian harus tahu kewajiban kalian menjadi seorang siswa di sini, kewajibannya apa saja dan larangannya kalian harus paham ya. Kewajibannya kita sebagai siswa harus mempunyai akhlak yang baik. Larangan kita nggak boleh yang aneh-aneh, tetap jadi anak siswa santri madrasah yang jos ya. Oke, sekian dulu dari Bu Rahma. Thank you banget kalian yang udah nonton Ibu Rahma ya. Berkah manfaat dan semoga COVID-19 segera diangkat oleh Allah Ta'ala dan kita bisa berkumpul lagi di madrasah kita. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.